Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi di pertemuan yang kedua, yaitu materi dan klasifikasinya. Kajian utama di pertemuan kita yang kedua ini adalah tentang materi. Apakah itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ini sendiri berbentuk padat, cair, dan gas. Contoh dari materi yang berbentuk padat adalah batu, kemudian kayu, dan kaca. Kemudian materi yang berbentuk cair contohnya adalah air dan minyak. Contoh materi yang berbentuk gas adalah udara. Klasifikasi materi. Materi terbagi menjadi zat murni dan campuran. Zat murni itu sendiri dibagi lagi menjadi satu adalah unsur, kemudian yang kedua adalah senyawa. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Dari klasifikasi materi yang telah Ibu tampilkan dalam sebuah bagan di atas, ini merupakan pengertian-pengertiannya ya. Yang pertama yaitu zat murni atau disebut juga dengan zat tunggal, yang artinya materi yang seluruh bagiannya memiliki sifat dan komposisi penyusun yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah unsur, karena zat tunggal ini terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur pengertiannya adalah materi atau zat tunggal yang secara fisika maupun kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi yang lebih sederhana. Itu adalah pengertian unsur. Terakhir adalah pengertian senyawa. Zat murni atau zat tunggal selain unsur, maka satu lagi adalah senyawa. Senyawa adalah zat murni yang penyusunnya merupakan molekul-molekul senyawa. Apakah itu molekul senyawa? Molekul senyawa adalah gabungan atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia. Zat tunggal memiliki contoh yaitu oksigen dan emas 24 karat. Kemudian unsur memiliki contoh diantaranya adalah karbon, kemudian besi, dan tembaga. Kemudian senyawa, kita ambil contoh adalah air yang rumus kimianya adalah H2O. Kemudian garam yang rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Kemudian karbon dioksida yang mempunyai rumus kimia CO2. Pengertian campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat dengan komposisi yang tidak tentu. Contohnya adalah baja, perunggu, dan nikrom. Baja merupakan paduan logam besi dan karbon. Kemudian perunggu merupakan paduan logam tembaga dan timah. Satu lagi adalah nikrom. Nikrom adalah paduan logam nikel, besi, dan krom. Kemudian campuran itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen yang artinya larutan yang tersusun oleh dua atau lebih zat yang merata pada seluruh bagiannya. Contohnya adalah air laut atau larutan garam dapur yang terdiri atas air dan garam. Kemudian campuran heterogen adalah tersusun oleh dua atau lebih zat yang tidak merata. Contohnya air dan lumpur yang mudah dibedakan dan mudah dipisahkan dengan cara fisika. Misalnya dengan cara penyaringan atau filtrasi. Sifat materi. Sifat materi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sifat fisika.
Sifat fisikal memiliki arti karakteristik suatu zat yang membedakan dari zat-zat lain tanpa melibatkan perubahan komposisi kimianya. Contohnya adalah warna, bentuk, wujud, titik beku, dan titik didih. Kemudian sifat kimia adalah kemampuan suatu zat berubah menjadi zat lainnya. Contoh adalah mudah terbakar, tingkat keasaman, dan kereaktifan. Slide yang terakhir ini adalah tentang aspek penilaian. Ibu mohon maaf karena di pertemuan pertama Ibu belum menampilkan aspek penilaian untuk kalian ya. Aspek penilaian ini yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian kehadiran, ketiga penilaian tugas, kemudian penilaian tengah semester, dan terakhir penilaian akhir semester. Demikianlah pertemuan kita yang kedua. Semoga kalian tetap semangat belajar kimia, tetap suka sama kimia, tetap belajar, tetap semangat, selalu semangat walaupun kita belum tatap muka dan belum ada tugas dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.